Baik, selamat siang Pak Ade. Iya, selamat siang. Apa kabar hari ini Pak? Ya, Astagfirullah sehat. Seperti yang sudah satu lalu saya konfirmasi, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Ade hari ini Iya. menyediakan waktu untuk saya ajak melaksanakan 3 tahap yang memang harus saya lalui di program pendidikan guru Pak. Yakni saya harus mendapatkan pembanding atau guru teman untuk disupervisi. Bukan berarti saya lebih paham dari Pak Ade, tapi saya ingin mencari banyak pengalaman dari rekan-rekan bagaimana caranya membuat pembelajaran yang jelas. Pertama adalah memperhitungkan kebutuhan belajar anak-anak sehingga tujuan pembelajaran yang dicapai maksimal, kelas juga menjadi dinanti kan begitu Pak ya. Mungkin di Penjas banyak pembelajaran di lapangan, tapi kalau seperti saya di bahasa Indonesia, bagaimana juga membuat anak-anak tidak jenuh di pelajaran terakhir itu yang ingin saya dapatkan. Sebelumnya saya izin menyampaikan Pak Kadek, ini yang pertama ada 3 tahap Pak. Hari ini kita di tahap pra observasi. Jadi nanti sesuai jadwal pelajaran Bapak, nanti saya akan mengobservasi Bapak. Kemudian setelah itu akan ada pasca observasi Bapak ya. Baik, sekarang kita lanjutkan saja. Ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya konfirmasi sebelum nanti saya menghubungi pembelajaran Bapak di minggu depan ya. Kalau boleh saya tahu nih Pak, untuk pelajaran yang Bapak akan minggu depan laksanakan itu tujuan maksudnya kalau kita diskusi ini Bapak ingin mendapatkan apa di tujuan diskusi kita sebelum nanti kita observasi? Apa tujuan kita berdiskusi hari ini? Baik sekali ini, Bu. Terima kasih atas jawabannya ya, yang selaku pengampu mata pelajaran PJOK ya. Itu dimana tujuan dari diskusi pertama di samping menambah wawasan, kemudian sharing pengalaman ya, tidak hanya dalam mapel PJOK juga mapel yang lain, sehingga dalam penerapan proses pembelajaran kedepannya bisa berjalan dengan lancar sehingga kreativitas anak-anak bisa ditumbuh kembangkan yang maksimal. Nanti oleh saya Pak ya, kadang-kadang besok jadwal Pak Ade, besok jadwal kelilingnya gitu Pak ya. Baik Pak, nanti tujuannya adalah Bapak sharing, berbagi pengalaman juga dan memantapkan pembelajaran Bapak. Untuk observasi besok Pak yang akan saya ikuti, materinya tentang apa Pak? Materinya besok tentang permainan bola besar, khusus kepada bola voli. Terkait materi tentang bola besar, khusus tentang materi bola voli itu, pastinya ada tujuan pembelajaran yang ingin Pak Kadek capai. Tujuan pembelajarannya apa Pak? Bisa disampaikan? Ya, tujuan pembelajaran itu kepada para siswa mampu memahami dan mendemonstrasikan teknik dasar permainan bola voli. Berarti memahami dan nanti anak-anak mempraktekkan Dan mendemonstrasikan. Lalu tujuan pembelajaran tadi, area yang ingin Bapak kembangkan nantinya Pak, biar saya nanti fokus di observasi di bagian yang mana. Area yang mana ingin Bapak kembangkan? Boleh 1, boleh 2 Pak. Oh gitu. Misalnya media, misalnya metode yang mana Bapak? Ya, mungkin di area yang perlu dikembangkan metode pembelajarannya, kemudian di proses asesmen penilaian dalam nanti proses pembelajaran tersebut, supaya bisa asesmen penilaian yang sederhana tapi tidak mengurangi arti dari makna proses pembelajaran tersebut. Kalau boleh tiang tahu Bapak, metode apa yang Bapak pilih? Nah, nanti Tiang akan menerapkan metode inquiry. Pada dasarnya inquiry itu kan mungkin saya juga perlu pemahaman lebih jelas dari Bapak. Inquiry yang seperti apa di Penjas, karena kalau di Sintanya kan mungkin sama Pak ya, tapi kalau di Penjas seperti apa mungkin?
Metode inquiry itu menitik beratkan kepada model pembelajaran yang mengaktifkan proses belajar siswa. Lebih ke Ya. siswa, student center Pak, Ya, mengaktifkan proses belajar siswa. Di mana model ini mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis dan kreatif, ya, sekaligus melatih keterampilan berkolaborasi antar lawan jenis atau teman sejawat, ya, yang terbuka kepada peserta didik yang lain. Samping juga peserta didik itu melatih kreativitasnya secara mandiri untuk menemukan apa permasalahan yang didapat. biasa sekali Pak Dek. Ini sudah ada student agency yang memang Bapak bentuk dari metode inquiry itu, jadi nanti anak-anak akan ada suaranya. Saya mau seperti ini Pak, saya belajar dengan ini, kan sudah berdiferensiasi sekarang Pak ya. Jadi apa saja Pak Dek yang sudah Bapak persiapkan supervisi besok? Perangkat apa saja yang sudah Bapak persiapkan? Sesuai dengan ya prosedural lah dalam proses pembelajaran, ya minimal itu harus ada RPP, kemudian media pembelajaran, yang tidak kalah pentingnya sarana prasarana, ya, sarana prasarana untuk memperlancar proses dalam pembelajaran tersebut, sehingga dalam pengelolaan kelas bisa berjalan dengan maksimal. Baik Pak, bagus sekali Pak Dek. Ini dalam diskusi singkat baru beberapa menit mungkin ini Pak ya, tapi saya sudah bisa membayangkan bahwa RPP yang Pak Dek rancang itu sudah tergolong membuat anak-anak berdiferensiasi, menampilkan juga karakteristik emosional anak-anak. Artinya anak-anak diajarkan untuk berkolaborasi dengan teman yang lain, ada budaya positif, karena dengan berkolaborasi kan anak-anak terlihat bagaimana caranya menyampaikan pendapatnya kepada rekannya, agar nanti tujuan di pembelajaran bola besar khususnya di poli itu bisa tercapai bersama di kelompok tersebut. Pastinya juga sudah ada assessment kan tempat kerja yang dikerjakan anak. Saya kagum sekali Pak. Nah, sangat semangat, pokoknya nanti saya mungkin datang lebih awal untuk menjaga gawang Bapak belajar nanti. Nah Pak, untuk strategi kan tadi sudah jelas Pak ya. Saya konfirmasi kembali untuk lebih jelasnya, kan strategi yang dipakai itu kolaborasi dengan inquiry dan juga teman sejawat ya, sekali tadi. Baik, untuk persiapan Bapak di supervisi besok, kan sudah juga masih adakah yang mungkin perlu Bapak tambahkan persiapan-persiapannya? Tadi Bapak sudah sampaikan RPP, media, sarana, kira-kira masih ada lagi yang perlu disiapkan atau sudah pas dari perangkat tadi? Sementara ya pas ya. Pas. Kalau sudah pas, bolehkah saya juga nanya sedikit Pak, ini enggak kekhawatiran Bapak sebelum menerapkan ini? Kira-kira Pak Dek punya kekhawatiran nggak ketika akan menyampaikan dengan materi bola besar ini dengan metode ini? Enggak kekhawatiran yang Bapak rasakan? Ada nggak? Mengenai kekhawatiran sih ada. Ya ada kekhawatiran, tapi tidak signifikan lah dibilang atau maksimal. Yang pertama, kekhawatirannya itu bisa satu, sarana prasarana ya tidak mencukupi, artinya supaya sarana prasarana itu satu sarana bisa dimaksimalkan dengan 5 siswa. Nah, sehingga proses pembelajaran bisa dengan lancar berjalan. Kemudian kekhawatiran yang mendasar, ya, artinya nanti bisa diterapkan dalam proses pengelolaan kelas, siswanya tidak maksimal dalam melakukan. Ya, takut salah atau tidak memiliki dasar mengenai permainan bola voli. Nah, perlu Ibu ketahui dalam proses pembelajaran di mana kompetensi siswa itu beraneka ragam, tidak sama. Artinya ada yang menyukai permainan bola besar, yaitu voli, ada yang menyukai permainan bola besar di bidang sepak bola atau basket atau yang lain, atau kompetensi di bidang yang lain. Nah, itu kami
harus pahami Ya. tentang karakteristik peserta didik itu. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran. Nah, nantinya untuk menanggulangi kekhawatiran itu ya secara otomatis harus diadakan semacam suatu evaluasi. Nah, evaluasi baik secara individual maupun secara klasikal. Mungkin itu nanti yang untuk menanggulangi kekhawatiran. Berarti cara Bapak dengan adanya kekhawatiran itu Bapak juga sudah punya cara untuk meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi dengan evaluasi dua arah Pak ya. Individu dievaluasi, kerja kelompoknya juga dievaluasi. Jadi anak-anak akan lebih fokus, akan lebih bersemangat lagi, termotivasi. Bagus sekali Pak cara mengatasinya itu Pak. Yang beranjak lagi Pak ya, mungkin ini memang harus kita lakukan sebelum nanti saya biar fokus juga melihat Pak, jadi ketika ada pembelajaran nanti. Baik, dari masalah yang Bapak sampaikan tadi tentang kekhawatiran, kira-kira ada nggak yang bisa membantu Pak? Atau mungkin masalah itu bisa diatasi dengan Bapak berkoordinasi dengan siapa misalnya? Salah satunya tadi kan Bapak bagaimana memakai sarana untuk memfasilitasi 5 anak, satu sarana loh Pak. Kira-kira Bapak bisa minta bantuan ke siapa atau berorganisasi dengan siapa? Ya. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, ya secara otomatis kan lembaga, dalam hal ini lembaga pendidikan yang mengakomodasi segala proses sarana prasarana pembelajaran, di mana nantinya ada hal-hal sarana prasarana yang kelasnya atau levelnya untuk tingkatan proses pembelajaran dan levelnya untuk kelas-kelas yang untuk dipertandingkan atau dilombakan. Mungkin nanti tergantung situasi kondisi lembaga tersebut. Nah, kemudian itu yang mengenai sarana prasarana. Kemudian ya kekhawatiran untuk cara menanggulanginya, samping sarana prasarana juga benar-benar fasilitas yang lain, ya semacam ya alat bantu berupa net, kemudian media-media pembelajaran, ya baik itu di medsos maupun di gambar-gambar yang tertentu, sehingga kreativitas peserta didik bisa ditumbuh kembangkan. Ini tuh. Karena ini kan nanti akan berlanjut ke observasi kita. Kira-kira kapan Bapak akan bisa melaksanakan koordinasi atau nanti setelah mampu menghasilkan kegiatan itu dengan kekhawatiran tersebut, apa komitmennya ke depan? Komitmen ke depan dalam proses PJOK, pendidikan jasmani olahraga kesehatan, untuk pembelajaran diharapkan ke depannya bisa menumbuh kembangkan kreativitas siswa ke arah prestasi yang nantinya bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga maupun lembaga. Kemudian selanjutnya bisa menumbuh kembangkan kepada peserta didik untuk memahami ilmu-ilmu dalam proses khususnya metode pembelajaran, kemudian penerapan metode pembelajaran tersebut, serta khususnya di materi, sehingga kedepannya siswa bisa terbayang maupun termotivasi untuk melakukan proses pembelajaran yang berikutnya. Berarti Pak Dek mau nggak berkomitmen dengan diri sendiri dulu deh Pak, sebelum nanti kita membuat program kerja dari MGMP sekolah ya. Secara berkesinambungan Bapak mau menyusun RPP yang memang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa dulu. Jadi RPP Bapak itu berdiferensiasi. Kira-kira Pak Dek mau nggak berkomitmen? Oke, saya akan buat RPP yang sekaligus bisa membuat kebutuhan siswa jadi banyak terakomodasi, kemudian anak-anak juga mendapat pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Kira-kira Pak Dek mampu atau mau? Mau dulu deh Pak, pasti mampu setelah mau kan ya. Nggih. Sistem karya Bu, siap. Siap. Jadi komitmen untuk tetap menyusun RPP yang mengutamakan kebutuhan belajar siswa kan gitu Pak Dek ya. Saya sangat senang Pak Dek. Nah, kalau boleh terakhir ini apa bisa Pak Ade untuk Pak Ade itu
Terima kasih Bu. Ya, yang mencoba menyimpulkan dari hasil diskusi, di mana kesimpulan dari diskusi ini yang menjadi topik utama adalah metode proses pembelajaran. Khusus di PJOK itu proses pembelajaran memakai metode inquiry, ya, di mana inquiry itu menitik beratkan pada aktif kreativitas siswa secara berkolaborasi antara teman dengan teman, teman dengan narasumber yang lain, ya, itu untuk memecahkan permasalahan secara mandiri bisa. Nah, kemudian di mana metode pembelajaran ini nantinya bisa bermanfaat kepada siswa maupun kepada orang lain, dan kemudian sarana prasarana juga hendaknya dalam proses pembelajaran apapun itu ya hendaknya memenuhi standar prosedural pembelajaran. Nah, kemudian diharapkan juga dalam setiap pembelajaran apapun itu siswanya itu untuk memiliki motivasi untuk menindaklanjuti proses pembelajaran tersebut untuk menjadi kompetensi diri sendiri untuk menuju ke masa depan. Mungkin itu Bu. Betul sekali Pak Budi, karena kembali ke filosofi dari gaungnya kurikulum merdeka kan, menghamba kepada siswa yang dimaksud adalah menyediakan apa yang anak-anak butuhkan. Bukan dalam tanda petik kita menjadi babunya si siswa kita, bukan Pak. Berarti kita itu adalah fasilitator yang bisa membuat anak-anak seperti yang tadi Bapak harapkan mengaktifkan dirinya, memahami kompetensi yang dia miliki sehingga nanti berguna di masyarakat. Itu sangat bagus sekali Pak. Saya benar-benar luar biasa kesimpulan yang Bapak simpulkan ini, sehingga nanti banyak belajar saya dari Bapak juga bagaimana membuat pembelajaran saya jadi lebih menarik sehingga bahasa Indonesia tidak ketinggalan siswa lagi Pak. Kadang-kadang tidur loh siswa Pak, itu bagaimana caranya. Baik Pak Andi, bagaimana ini perasaan Bapak setelah saya tanya-tanya, ya mungkin singkat Pak ya, tapi banyak sekali yang saya tanya-tanyakan. Perasaan Bapak seperti apa Pak, bisa disampaikan hari ini? Perasaannya luar biasa Bu. Luar juga, biasa Pak, ya. senang ya artinya bisa membagi dan sharing, tukar pengalaman, ya tidak merasa lebih tinggi atau menggurui gitu ya, untuk berkolaborasi dalam apa yang lain. Betul sekali. Saya sudah tidak sabar Pak, saya tunggu di hari Rabu Pak ya jadwalnya. Rabu dan Kamis Pak ya. Jadi kita ketemu di pembelajaran Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Gerak. Tutup. Right. Two. Wow. Siap. 4, 5, 6. Sebelum kita mulai materi atau pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, apa-apa Pak ambil alih dulunya. Istirahat di tempat berada. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi. Saya sehat, saya kuat. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana, ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Baik. Mohon kehadirannya terus ditingkatkan supaya terus nihil. Kemudian untuk hari ini Bapak akan menyampaikan atau menginformasikan mengenai materi
yang sebentar peserta didik atau siswa yang harus dilaksanakan. Di mana materi hari ini yaitu permainan bola besar khusus tentang bola voli. Sebelumnya ada yang tahu atau ada bayangan tentang permainan bola voli? Angkat tangan. Ya, siapa namanya? Dr. Ari Ningsih, silakan. Ya, tepuk tangan. Ada yang lain? Ada yang lain? Angkat tangan. Ada yang lain? Silakan, angkat tangan. Permainan bola besar dengan jumlah 6 orang dengan teknik-teknik tertentu. Passing atas dan passing bawah. Ya, bagus, pertahanan. Baik, ya. Kalian sudah mungkin mengetahui secara dasar tentang permainan bola besar khusus bola voli, yaitu teknik dasarnya ada passing, ya, di mana passing dibagi lagi menjadi dua, passing atas dan passing bawah. Kemudian service ada dua, service tangan atas, service tangan bawah. Kemudian ada blok, ya, pembendung. Kemudian ada smash, ya, tujuannya adalah untuk melakukan serangan. Nah, kemudian untuk metode yang Bapak terapkan, yang kalian laksanakan atau terapkan sebentar pada saat praktek, yaitu metode inquiry. Ya, metode inquiry menemukan masalah-masalah dengan cara berkelompok, berdiskusi, yang nanti akan dibantu dengan media pembelajaran berupa sumber-sumber, yaitu buku atau gambar-gambar, sehingga bisa dengan lancar, dengan maksimal di masing-masing peserta didik untuk melakukannya. Nah, itu, ya. Baik, silakan lakukan pemanasanmu. Ya, kembali tegar. Gerak. Tangan. Peran. Kiri. Peran. Kembali hadap kanan. Gerak. Ya, teman-teman, ikuti gerakan saya. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Baik pasukan, saya ambil alih. Tolong ikuti gerakan saya. Gerakan kepala, toleh kanan, toleh kiri. Gerakan mulai. Tangan tegak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toleh atas, toleh bawah. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan panjang, tangan pendek, tangan panjang. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan huruf S. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S depan, S belakang. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang kaki diputar. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan kombinasi. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, sekarang Bapak berikan permainan tradisional ya, yaitu megua-guakan ya. Megua-guakan ada yang jadi gua ya, kemudian ada yang jadi ular ya. Gua berusaha mencari ekor ular. Silakan kamu jadi gua ya. Ya. Silakan yang ini di depan, terus saling perpegangan di bagian kandang baju. Silakan, ya kamu ke depan. Ya ikuti terus, ikuti terus semua. Punya apa-apa Lepri, mulai diusahakan. Ya, usaha jangan sampai lepas. Ya. Siap. Kan, mulai. Barisan. Punya bendera ya, Bang Lomba ambil bola.
Ya, masih dalam tahap pemanasan. Ini membuat suasana yang menyenangkan ya sebelum ke materi inti. Ya, dipegang bolanya. Masing-masing kelompok di depan gerak. Memberikan bola dengan cara estafet, yang di depan memberikan bola dari atas kepala. Ya. Kemudian sampai di belakang memberikan bola di bawah selangkangan. Siapa yang duluan sampai di depan kembali, nanti bagus kerjasamanya. Ya, tuh berikan bola terus di belakang selangkangan. Siap? Siap. Nah, boleh jatuh bolanya. Ya, jangan jatuh. Dua, tiga. Baik, sekarang berikan bola yang dengan cara silang. Yang di depan memberikan di posisi kanan, yang nomor 2 ke kiri, kanan. Ya. Kemudian balik badan. Nah. Yang di depan langsung balik. Contoh. Balik. Berikan kiri. Mulai kanan ya, yang di depan kanan, ambil kiri, kanan. Nanti yang di depan balik badan, yang belakang balik badan, kembali kanan, kiri, kanan. Siap. Yang salah, ya terus balik, ingat. Ya, lagi kalau Bandra ada yang salah. Tuh. Baik, perhatikan. Sekarang kalian duduk, ya. Silakan duduk. Baik, sekarang menuju ke materi inti, ya. Sekali lagi materi inti. Di mana materi inti dengan model pembelajaran inquiry dengan 4 indikator, ya 4 indikator. Indikator yang pertama adalah melakukan passing atas. Indikator yang kedua melakukan passing bawah. Indikator yang ketiga adalah melakukan servis tangan atas. Indikator yang keempat adalah melakukan servis tangan bawah. Nantinya peserta didik, seluruh siswa, sebelum melakukan demonstrasi atau gerakan tentang praktik, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan tentang pelaksanaan dari model pembelajaran inquiry. Di mana model pembelajaran inquiry yaitu peserta didik diharapkan mampu baik secara individual maupun secara kelompok dalam proses mengamati, ya, mengamati dari narasumber atau sumber belajar. Sumber belajar sebentar Bapak perintahkan untuk mengambil buku. Kalian peserta didik amati bagaimana sikap passing atas, passing bawah, servis tangan atas, servis tangan bawah secara individu maupun kelompok. Kemudian nanti didiskusikan, lanjut didemonstrasikan atau dipraktikkan. Silakan ambil bukunya. Proses pelaksanaan. Oh iya kan. Ini juga. Tangan di kepal, lalu diluruskan.
Passing atas. Tahan duduk. Mangkok. Nah, nanti kalian yang mengamati ya dari hasil diskusi dan demonstrasi temannya ya, amati gerakan tentang passing atas. Silakan. Pak Yu, coba lakukan gerakan kaki atas. Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Kedua lutut direndahkan hingga berat badan tertumpu pada ujung kaki bagian depan. Posisi lengan di depan badan dengan kedua telapak tangan dan jari-jari renggang sehingga membentuk seperti mangkok di depan atas muka atau wajah. Pandangan ke arah bola. Dorongkan kedua lengan menyongsong arah datangnya bola. Bersamaan kedua lutut dan pinggul naik serta tumit terangkat. Usahakan arah datangnya bola tepat di tengah-tengah atas wajah. Titik sentuh bola yang baik adalah tepat mengenai jari-jari tangan. Tumit terangkat dari lantai. Pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, itu dari hasil mengamati ya. Sudah bisa diamati? Sudah. Bagaimana proses gerakan melakukan passing atas? Ya. Kemudian tentang passing bawah, silakan. Passing bawah, nama kelompoknya. Dasar passing bawah. Persiapan sebelum melakukan gerak dasar passing bawah. Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua lutut direndahkan sehingga berat badan bertumpu pada kedua ujung kaki di bagian depan. Rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan sehingga kedua ibu jari sejajar. Pandangan ke arah datangnya bola. Ya, 3 kali dah. Tadi sudah diamati tentang proses peragaan passing atas dan bawah. Sekarang dari hasil diskusi, silakan peragakan tentang servis tangan atas dan servis tangan bawah. Silakan. Servis. Silakan. Amati ini. Gerakan servis atas. Pertama, berdiri tegak, pandangan ke arah bola. Kedua, kaki sikap melangkah. Ketiga, kaki kiri memegang bola di depan dada. Kemudian lambungkan bola ke atas agak ke belakang. Badan agak melenting ke belakang dan berat badan pada kaki belakang. Ayunkan tangan kanan bersama dengan gerakan badan ke depan. Bola dipukul menggunakan tangan kanan yang dibantu dengan mengaktifkan atau melecutkan pergelangan tangan. Berat badan dibawa ke depan. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Silakan kembali.
sekarang untuk kelompok yang peragakan CPS tangan bawah, silakan. Yang mengamati juga ikut. 2, 3, 4. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan kembali. Kelompok baik, mohon perhatian. Bapak mengkonfirmasi dari hasil diskusi dan demonstrasi di masing-masing siswa dan kelompok, ya. Sebagian besar sudah memahami tentang teknik dasar permainan bola besar, yaitu bola voli, khususnya di passing atas, passing bawah, servis tangan atas, dan servis tangan bawah. Ya. Pada intinya siswa konsentrasi, ya, konsentrasi dalam proses pelaksanaan. Semacam misalnya melakukan passing atas, bawah, servis tangan atas dan bawah. Bapak sedikit kasih ilustrasi contoh, ya, tentang pelaksanaan keempat indikator itu. Yang pertama mulai dari passing atas. Di mana bola dipegang di atas dahi, ya, atau kepala dengan jari-jari dibuka. Ibu jari saling bertemu seperti membentuk mangkok. Perhatikan, lihat. Nih. Ya, itu. Salah satu kaki berada di depan. Lutut ditekuk, ya. Kemudian lakukan pada saat perkenaan, lakukan gerakan mengangkat tumit, diikuti lutut dan kedua lengan secara stabil. Pandangan lihat ke arah bola. Ya, perhatikan. Nah, itu ya, dan stabil. Kemudian untuk passing bawah, ya, tolong dibantu. Berdiri tegak, salah satu kaki atau kiri berada di depan, ya, langsung diikuti kedua tangan. Tangan kanan masuk di antara ibu jari dan telunjuk, ibu jari saling bertemu. Lutut teguk. Perkenaan bola pada saat datang bola adalah di pergelangan tangan. Pada saat perkenaan bola, ayunkan ke tangan ke atas tanpa ditekuk, diikuti dengan tumit lutut terangkat dan kaki belakang bergerak ke depan. Itu gerak lanjutannya. Perhatikan ya, contoh. Ulang. Sudah? Nah, baik. Sekarang untuk servis, tangan atas. Sama, ya, berdiri tegak. Ya, pastikan berdiri tegak. Dan satu kaki berada di depan. Tangan kiri pegang bola, badan condong ke belakang. Tangan kanan bawa ke belakang, siap-siap untuk melakukan perkenaan. Pelaksanaan gerakan pukulkan di tengah bola, lambungkan bola, pukul supaya jalan bola parabol yang keras. Pada saat perkenaan bola, kaki belakang ke depan. Ya, perhatikan. 1, 2, 3. Ya, macam itu. Apa ulang? 1, 2, 3. Sudah? Baik. Sekarang
Indikator yang keempat, servis tangan bawah sama, salah satu kaki berada di depan, kaki kiri. Ya. Tangan kiri pegang bola, tangan kanan siap-siap untuk melakukan pelaksanaan. Ya, ayunkan tangan kanan sekuatnya sehingga jalan bola parabol. Pada saat pelaksanaan perkenaan bola, lihat arah bola kaki belakang ke depan. Ya, lihat contoh. Ayo ulang. Perhatikan. 1, 2, 3. Udah? Baik. Sekarang masing-masing kelompok diperagakan. Silakan. Silakan. Atur jarak posisi sana posisi. Dari passing atas, bawah, servis, bawah atas. Baik, sekarang untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dalam penguasaan materi, khususnya di keterampilan, Bapak ingin mengetes, ya, dari passing atas, bawah, servis tangan atas, servis tangan bawah. Silakan duduk semua. Wayan Putri Hasil sama Gede Murah tuan kita. Silakan ambil bola, lakukan passing atas. Satu orang satu bola. Ya, lakukan sendiri. Passing atas. Stop dulu, apa-apa. Persiapan 3, 2. Stop. Jauh. Agung Ade, kemudian Murah Jaya, Wayan Suwartawan, sama Gede Tegar. Ini paling apa? Persiapan, rencana 3, 2, 1. Siapkan servis tangan atas. Baik, yang berikutnya Ari Ningsih. Atas. Persiapan 3, 2, 1. Lanjut ke penilaian keterampilan servis tangan bawah. Yang pertama, Risma. Persiapan 3, 2, 1. Sekarang untuk mengetahui sejauh mana kemampuan inteligensi wawasan tentang pengetahuan permainan bola besar, khususnya bola voli. Silakan ambil kertas 1 lembar aja. Silakan. Sekarang Bapak ingin mengetahui atau mengevaluasi tentang pengetahuan. Tolong jangan kerjasama, ya.
ya, kerjasama, percaya diri. Apa yang sudah disampaikan dan diperagakan itu yang Bapak keluarkan. Ini soalnya ya. Silakan dijawab. Kumpul. Silakan berdiri, taruh bukunya sekarang down atau pendinginan. Silakan pimpin satu. Mari kita lakukan pendinginan untuk belum mengakhiri ikuti gerakan saya. Badan bungkuk, tangan di relax. Mulai. Stop. Kaki digerakkan. Dah. Ini berpasangan. Ajak dengan tangan. Siap, gerak. Tangan kanan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Baik. Sebelum Bapak tutup atau mengakhiri, Bapak sampaikan tentang materi pembelajaran PJOK untuk minggu depan. Minggu depan materinya aktivitas senam, ya, yaitu senam lantai atau senam ketangkasan. Mohon kepada peserta didik silakan mencari informasi baik lewat internet maupun sumber-sumber pembelajaran yang lain. Sebelumnya ada pertanyaan? Siap, tidak. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa untuk mengakhiri. Aba-aba, Bapak ambil alih seluruhnya. Siap, gerak. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Tanpa penghormatan, bar, jalan. Selamat pagi. Ada, oke, ini Oke. yang seperti yang sampaikan di awal, Pak. Jadi 3 tahap yang harus dilalui kan, 2 tahapnya sudah kemarin. 1 minggu sebelum Bapak saya mengikuti untuk melakukan observasi terkait pembelajaran, kita melakukan pra-observasi yang mana Bapak sudah menjelaskan beberapa bagian persiapan yang akan dilakukan. Baik, sebelumnya izinkan saya dulu awal menanyakan bagaimana Bapak sekarang di pasca observasi ini, apa tujuan yang Bapak harapkan untuk diskusi kita setelah observasi kemarin saya ikuti Bapak? Tujuan kita sekarang berbincang kali ini, silakan Pak. Tujuan yang Bapak harapkan pertemuan pembicaraan kita kali ini. Baik, terima kasih Bu. Ya, melanjutkan diskusi ya, untuk hari ini tujuannya adalah untuk menghasilkan ya, dan bisa memanfaatkan
pengalaman baik yang sendiri selaku pengaku PJOK maupun ibu ya untuk ke depan dalam peningkatan mutu proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Diferensiasi ya. Jadi mengevaluasi kegiatan pembelajaran Bapak kemarin itu tujuan kita Pak ya. Bukannya untuk menilai Bapak sangat baik enggak, tapi kita evaluasi bagaimana kebaikannya gitu Pak. Di proses kita nih. Pak Kadek, bagaimana perasaan setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang Bapak sudah susun kurang lebih setelah Ramadan itu baru kita bisa lagi membuat praktiknya dibilang Pak ya, praktik pembelajarannya. Bagaimana perasaan Pak Kadek setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang kita rancang berdiferensiasi, menampilkan kondisi emosional anak-anak di sana, bagaimana perasaannya? Ya perasaan ya senang, artinya sangat senang. Kenapa demikian? Anak-anak antusias dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut. Di samping senang, lega juga Pak. Lega. Lega. Saya sangat bangga juga dengan Bapak, tidak sangat bersemangat juga dengan banyaknya saya cerewetnya bilang ini Paknya yang begini maksudnya. Pak Dek juga tetap menjadi senang ya seperti tadi. Kemudian kalau sudah senang nih Pak, bisa nggak Pak Kadek jelaskan bagaimana kesannya Bapak melakukan pembelajaran yang sudah Bapak atur dengan diferensiasi materi dari yang Bapak berikan, terus pengelompokan anak-anak juga yang sangat Bapak atur sesuai minat mereka. Bagaimana kesannya Pak? Kesannya ya ada yang kecewa, ada yang sangat senang juga karena kita tahu Bu, di mana situasi kondisi peserta didik itu kan berupa aneka ragam karakter ya, kita harus bisa memahami hal itu. Nah sehingga dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi ini ya benar-benar mengetahui kondisi karakteristik siswa sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Hal baru yang mereka dapatkan kira-kira Pak Dek untuk mencari sumber-sumber dengan diferensiasi kontennya bagaimana? Apa kesannya? Hal-hal yang baru untuk sekarang kan banyak narasumber yang bisa dimanfaatkan. Di antaranya medsos, media sosial, kemudian buku-buku. Nah yang tidak kalah pentingnya berupa manusia, artinya dengan teman sejawat maupun dengan guru. Walaupun sih ada beberapa karakteristik siswa yang semacam tidak semangat atau hanya sekedar mengikuti. Ya di dalam proses pembelajaran ini kan yang berdiferensiasi ini emosi anak-anak itu ya berbeda-beda juga kan. Ada yang senang kompetensinya dengan permainan, ada juga yang tidak senang. Berarti menurut Bapak bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan ini apa sesuai nggak dengan target tujuan yang di praobservasi kita lakukan? Untuk targetnya sesuai Bu, ya karena dari sekian banyak siswa animo untuk mengikutinya ya di atas 75% animo untuk mengikutinya. Kira-kira sudah sesuai target tapi apa ada yang masih belum maksimal mungkin Pak? Ya dalam proses pembelajaran ada yang tidak maksimal ya. Karena satu di mana ada beberapa siswa yang semacam disabilitas ya ada ya beberapa ya. Kemudian juga ada beberapa siswa yang memang kompetensinya tidak di materi hari itu, yaitu permainan bola besar itu voli. Mungkin kompetensinya di ya mungkin di senam, irama atau gimana. Karena bola besar itu tidak hanya voli kan Pak? Ya, tidak hanya voli, mungkin bisa basket, mungkin bisa sepak bola gitu. Tapi yang kemarin saya observasi itu memang Bapak fokus kan di passing ya, Ya. di voli itu Pak. Baik secara keseluruhan Pak Dek, kalau memang kondisi anak-anak dengan disabilitas seperti itu dari awal sampai pertengahan, bagaimana Pak proses mengkoordinasikannya? Khusus untuk peserta didik yang mengalami ya gangguan fisik atau disabilitas, kami mengapresiasi karena kehadirannya
itu yang diapresiasi. Karena dalam proses pembelajaran itu menitik beratkan pada 3M. M pertama itu melihat, M kedua mendengar, M ketiga akan termotivasi untuk melakukan atau mendemonstrasikan atau mempraktikkan. Nah, dengan peserta didik yang demikian, peserta didik sudah melihat, mendengar, sudah mengetahui, oh ini yang namanya permainan bola besar. Ya. gitu ya. Tuh. Kemudian ada beberapa yang memang dari segi kompetensi siswa yang tidak ya senang dengan permainan bola besar khususnya voli. Ya kan? Iya, Bu. Berarti mengorganisasinya itu anak-anak yang memang perlu perhatian khusus, Bapak juga Lainkan. ada kelompok-kelompok. Ada kelompok-kelompok. Ya. Bisa nggak Pak Dek ceritakan bagaimana nanti menurut Bapak hal yang memang sudah memuaskan Bapak dapat, kemudian ada juga yang tidak memuaskan Bapak dapat, jadi heterogennya anak sampai seperti itu. Bisa nggak Bapak ceritakan hal-hal yang menurut Bapak sudah memuaskan, tapi ada juga yang tidak memuaskan. Nah, kembali yang dikatakan di mana dalam proses pembelajaran yang menjadi diferensiasi ya pada peserta didik itu karakteristik siswa kita harus ketahui. Ada yang kompetensinya tinggi dalam bidang permainan bola voli, ada yang menengah, ada yang rendah, ada yang sangat rendah sekali. Nah, saya menerapkan proses pembelajaran bagi yang sudah kompetensinya tinggi dalam bidang permainan bola voli, suruh mengimbas kepada peserta didik yang belum mampu atau memahami dalam proses materi tersebut. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Saling istilahnya tutorialnya itu saling mengimbas, bagi yang sudah bisa mengimbas pada yang belum bisa. Jadi memanfaatkan anak-anak yang sudah tinggi banget, Ya. sudah bagus ya gitu Pak ya, dibawa ke kelompok yang memang ada macam-macamnya gitu ya. Baik, kalau tadi Bapak sudah sempat sampaikan ya sekitar 75% sudah tercapai ketercapaiannya. Menurut Bapak kira-kira ketercapaian siswa itu dari 75 sampai berapa Pak batas yang paling tinggi? Nah, tadi kan Bapak bilang 75, ada nggak yang kira-kira kok di skala? Ada beberapa ya, karena peserta didik kompetensi yang di atas ya harapan itu memang latar belakangnya sudah menjadi kategori atlet ya. Di masyarakat sering melakukan proses permainan, artinya pertandingan antar desa atau antar klub. Ada beberapa, tapi animonya ya di atas 75%. Jadi kira-kira kalau di range dari 70 ya minimal Pak sampai 80 ada Pak? Ada. Pak ya. Tercapaiannya Pak ya. Nah, karena sudah ini bagus sekali Pak, ketercapaian persentasenya sudah tinggi kalau menurut saya Pak. Kira-kira Bapak punya nggak yang menjadi kesulitan siswa untuk mencapai target yang sudah bagus itu? Apa kesulitan yang dihadapi anak ketika pembelajaran? Ya, kesulitannya sih ada beberapa, yaitu dari segi sarana prasarana. Ya, sarana prasarana ya artinya khususnya bola maupun hal yang lain ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang konsentrasi anak-anak ya, ada hubungannya dengan mentalitas ya, dalam melakukan evaluasi tersebut kadangkala yang menjadi penonton atau gilirannya membuat kegaduhan, membuat ya semacam mungkin obrolan kecil ya kan, sehingga konsentrasi dalam melakukan tes tidak maksimal melakukannya ya. Berarti dari sarana, kalau dari anak kemudian juga fokusnya anak Pak ya yang terpancing untuk mengobrol kembali. Nah itu kalau dari siswa Pak. Terus kalau dari Bapak, kesulitan Bapak saat pembelajaran kira-kira apa yang Bapak hadapi saat ini? Kalau dari saya pribadi ya sedikit sih kesulitannya, karena ini kan sudah tugas rutin ya, tugas seorang guru PJOK yang memang harus menghadapi tantangan apapun siap ya,
dalam melakukan proses pembelajaran tersebut. Karena kelasnya kan lebih luas Pak Ya, dari kelas kelasnya yang lebih di luas ruangan, juga, gitu Pak. Arealnya juga Iya, luas seperti ya. yang kemarin saya pantau kan itu 2 kelas Pak, Iya. kan Pak ya, Iya. B1 dan B2 dengan jumlahnya ya Pak puluhan. Iya. Sekali menurut Bapak strategi kesulitan yang memang sudah, artinya kalau dari diri Bapak kan sudah ya, ringan ini kesulitannya Bu. Apa sih strateginya Pak? Kenapa bisa sampai mampu menghalau segala macam kesulitan yang ada sehingga Pak bisa. Baik, strategi yang pertama yang berikan pengarahan kepada peserta didik ya tentang semacam aturan-aturan yang harus ditaati dalam kegiatan belajar mengajar PJOK. Di antaranya pada saat proses pembelajaran tidak boleh bercanda yang mengakibatkan cedera, kemudian tidak boleh ya, mengganggu teman dalam proses pembelajaran maupun penilaian. Kemudian selanjutnya bertanggung jawab terhadap fasilitas maupun sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, mungkin dengan diberikan pemahaman dan aturan tata tertib ya yang disampaikan sebelum proses pembelajaran sehingga anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Itu seperti yang sudah dibuat atau diajarkan juga Pak ya di dalam pendidikan guru penggerak ini tuh biasa disebut sebagai kesepakatan kelas itu Pak. Nggih, Jadi Bapak kelas. juga sudah Nggih, memakai itu strategi. kesepakatan kelas. Kira-kira Pak untuk strategi kesepakatan kelas itu Bapak laksanakan bagaimana Pak? Kapan dimulai? Atau memang sudah rutin Bapak? Sudah, untuk kesepakatan kelas itu sudah dari awal, sudah rutin setiap pembelajaran. Itu untuk mengantisipasi, tujuannya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita pikirkan bersama, Bu. Karena arealnya juga luas, kemudian anak-anak juga emosinya kadang stabil, kadang enggak. Perlu diberikan semacam aturan atau kesepakatan kelas. Jadi sudah di semua kelas yang Bapak ampu juga sudah seperti itu. Nah itulah yang bisa membuat hambatan-hambatan yang bisa terjadi itu dapat terakomodasikan itu Pak ya, akomodasi dan anak-anak jadinya lebih pembelajarannya. Bagus sekali Pak, itu sudah mencerminkan memang bagaimana tantangan kita jika akan mengelola kelas dengan teknik mereka belajar kita berdiferensiasi baik konten, proses maupun produknya kan begitu. Baik Pak, kira-kira di perbincangan kita dari awal yang saya tanyakan sampai akhir, Bapak bisa memberikan kesimpulan apa sih yang sudah kita tangkap dari pembicaraan ini dan bagaimana harapan Bapak? Kesimpulan yang tangkap itu yang pertama dalam proses belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar itu hendaknya dibuat semacam aturan atau kesepakatan kelas yang mana tujuannya adalah untuk memperlancar dalam proses kegiatan belajar tersebut. Nah, kemudian di dalam pembelajaran yang berdiferensiasi ini saling berkolaborasi antara peserta didik yang sudah mampu menguasai materi untuk mengimbas atau menjadi tutorial kepada peserta didik yang belum mampu sehingga bisa merata target yang dicapainya. Kemudian harapan tiang di dalam setiap kegiatan belajar mengajar mata pelajaran apapun itu ya, satu yang diketahui dan dipahami yaitu adalah tentang karakteristik siswa atau karakteristik peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana membuat kelas tersebut yang namanya pakem, ya. Pakem proses pembelajaran yang aktif, kreatif, enak dan menyenangkan. Nah, semacam itu mungkin. Ini sudah bagus dan luar biasa sekali Pak. Betul sekali apa yang Pak bilang, inti dari pembicaraan kita adalah bagaimana kita mengelola kelas Pak ya dari pembelajaran anak-anak yang memiliki banyaknya karakteristik, karena bukan siswa yang beradaptasi tetapi gurulah yang mempelajari anak-anak peserta didiknya.
Kemudian bagaimana membangun sebuah kelas itu menjadi pakem seperti yang tadi Bapak jelaskan tadi. Ini Bapak memang masternya Pak, banyak sekali metode yang saya dapat. Ya, belajar. Saya tidak salah menjawab dan saya bertanya, Pak mau enggak belajar? Mau Bu, saya coba. Ya, ini awal yang baik Pak, Pak terima kasih banyak. Itu tadi kegiatan evaluasi kita. Semoga kedepannya apa yang saya dapatkan selama observasi begitu juga baik berkembang di pembelajaran tugas Pak, dan sangat bermanfaat di bagaimana pelajaran bahasa Indonesia saya di jam terakhir Pak. Semangatnya sangat luar biasa. Terima kasih Pak, dan sudah mampu saya. Langsung ngomong ke Bapak.